Oke, di video kali ini kita akan mulai masuk materi, yaitu mengenal apa itu domain dan hosting. Jadi untuk teman-teman semua mungkin sudah familiar ya, sudah sering mendengar kata-kata yang namanya domain dan juga hosting. Tapi kadang masih bingung nih, kira-kira bedanya apa sih gitu. Domain itu apa, hosting itu apa. Nah, ini penting banget dipahami dari awal, karena nanti kalau misalkan ke depan teman-teman pengen berkarir di dunia website ataupun pengen punya dan bisa mengelola website sendiri, ya harus terbiasa dengan domain dan hosting ini. Nah, sekarang yuk kita pelajari bareng-bareng seputar domain dan hosting, dan kita akan coba kupas bareng-bareng di video kali ini. Kalau kalian sudah sering dengar kata-kata domain dan hosting, di sini saya akan coba menegaskan kembali ya, bahwa domain itu adalah alamat website kamu atau alamat website kita yang ada di internet. Contohnya kayak misalkan anikworks.com atau narcala.com atau ethnico.com atau apapun gitu ya. Jadi intinya itu alamat websitenya. Nah, sedangkan hosting itu teman-teman adalah tempat penyimpanan file website agar bisa diakses secara online. Nah, kalau misalkan kita analogikan sederhana, kurang lebih gini, domain itu sebagai alamat rumahnya. Jadi misalkan teman-teman punya rumah nih, rumah teman-teman itu kan punya alamat ya, kayak misalkan Jalan Senopati nomor berapa, terus desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa. Nah, itu tuh alamatnya. Kalau di website atau di digital itu juga sama, alamat juga namanya, cuman istilahnya kita pakai domain ya. Jadi domain itu alamat. Kalau misalnya kita analogikan rumah, berarti alamat rumahnya. Nah, sedangkan hosting teman-teman, hosting itu kaflingnya, bangunannya atau ruang penyimpanannya. Jadi kayak kita punya kaflingnya, kemudian di situ ada bangunannya dan ada ruang di situ. Nah, itu yang disebut dengan hosting teman-teman. Jadi hosting itu tempat penyimpanannya, sedangkan domain itu alamatnya. Nah, sampai di sini sudah mulai kebayang ya. Jadi misalkan kita punya website, kita punya usaha, toko online ataupun company profile, agar bisa diketahui oleh publik atau orang lain, itu harus menuju alamatnya agar sesuai, dan juga kita punya penyimpanan ruangnya agar bisa dilihat sama mereka gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman analogi kalau misalkan teman-teman pengen lebih mudah memahami tentang domain dan hosting. Domain itu alamatnya, hosting itu bangunan atau ruangnya. Oke, saya kasih contoh teman-teman biar lebih mudah ya. Domain itu teman-teman, kalau misalkan kita real di websitenya itu seperti ini. Nama anikworks.com ini adalah domain atau alamat websitenya. Agar orang itu bisa mengenal Anikworks atau dia bisa membuka apa aja sih yang ada di Anikworks, maka saya membutuhkan sebuah domain agar mereka bisa mengaksesnya. Tentu saja ini dinamakan alamat. Nah, sedangkan hosting itu tempat file penyimpanannya. Jadi kayak misalkan di sini kan ada gambar-gambar, ada icon, ada informasi, ada database. Nah, itu disimpannya itu di hosting teman-teman. Jadi gambar-gambar ini tuh ya harus disimpan. Kalau nggak disimpan mungkin sekali buka hilang gitu ya. Kenapa masih tetap muncul? Ya karena disimpan di hosting. Nah, contoh hostingnya seperti apa? Nah, kalau contoh hosting ini teman-teman tergantung dari tempat dimana kita menyewa hostingnya. Saya punya salah satu layanan, saya nyewa hosting di Hostinger atau Niaga Hoster, sama aja ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat, coba saya klik ya di sini, saya kasih tahu ke teman-teman tampilan dari hosting itu seperti apa. Nah, nanti tampilan hosting itu bisa menggunakan cPanel seperti ini, atau ada juga yang sudah berubah menjadi tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini saya kasih lihat ya. Ada yang langsung kayak gini, ada yang masih menggunakan cPanel. Sebenarnya sama aja, cuman kalau misalkan cPanel ini ada banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan website kita. Tapi kalau misalkan kita pengen lihat data atau file website penyimpanan kita, itu kita bisa masuk, kalau misalkan tampilan website teman-teman kayak gini, bisa klik file manager. Nah, nanti tampilan hostingnya itu seperti ini. Misalkan ini kan website apa ya, Anikworks gitu. Nah, berarti kayak gini teman-teman kurang lebih ya. File-file ini itu disebut penyimpanan websitenya dan kita sebut hosting. Jadi kapasitasnya juga tergantung kita nyewanya. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Semakin besar kapasitasnya dan keamanannya semakin tinggi, maka harganya biasanya semakin mahal. Intinya di sini saya ingin menyampaikan aja ke teman-teman semua perbedaan antara domain dan hosting itu sendiri. Jadi intinya
Domain itu alamat websitenya dan hosting itu tempat penyimpanannya. Nah, kalau misalkan kita punya rumah, sudah punya alamat, sudah punya tempat penyimpanannya atau ruangnya, rumah kita kan ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang kurang bagus gitu ya. Bagus atau enggaknya itu tergantung style atau UI UX-nya, tergantung tampilannya, atau gampangnya kita bisa sebut dengan tergantung template-nya, tergantung temanya. Kalau misalkan tanpa tema, tanpa tampilan, nanti tampilannya itu websitenya ya biasanya kurang bagus, kurang menarik ya. Website Anikworks bisa seperti ini ya karena dipasangkan tema yang bagus. Sama kayak misalkan kita punya rumah juga ada yang catnya bagus, ada yang minimalis, ada yang klasik, yaitu tergantung style kita masing-masing sebagai pemilik rumahnya. Begitupun juga website, tergantung style kita mau websitenya dibikin tampilan kayak gimana. Tampilan Anikworks seperti ini, tampilan Anik Digital Academy seperti ini. Jadi tergantung sesuai selera kita aja gimana caranya kita menghiasi rumah kita atau website kita itu semenarik dan sebagus mungkin agar ketika audiens masuk ke website kita itu dia bisa lebih nyaman, bisa lebih betah, dan juga bisa mendapatkan informasi yang mereka berikan. Intinya kan di situ ya. Nah, jadi kurang lebih ada 3 peran utama penting yang teman-teman harus pahami ketika misalkan pengen belajar dunia website dan juga berkarir di bidang website. Yang pertama itu domain sebagai alamat situsnya, kedua yaitu hosting tempat penyimpanannya, dan yang ketiga yaitu tema atau template sebagai penghias dari websitenya atau aplikasinya agar terlihat lebih menarik. Oke teman-teman semua, semoga bisa dipahami ya. Nanti kita bisa lanjut ke video berikutnya.